Ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Wa rawayna fi kitab Ibn Sunni an Muawiyah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'al muazzina yaqulu hayya 'alal falah qala Allahumma ij'alna minal muflihin. Waraina dan kami meriwayatkan fi kitab Ibn Sunni dalam kitab Ibnu Sunni. Fi kitab Ibn Sunni dalam kitab Ibnu Sunni an Muawiyah radhiyallahu anhu dari Muawiyah radhiyallahu anhu. An Muawiyah radhiyallahu anhu dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata Kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ketika beliau mendengar al-muazzina, muazzin itu orang yang mengumandangkan azan. Yaqulu ia mengucapkan hayya 'alal falah, lafaz hayya 'alal falah. Qala Nabi mengucapkan Allahumma ij'alna minal muflihin. Allahumma ya Allah, ij'alna jadikanlah kami minal muflihin, orang-orang yang beruntung. Baik, setelahnya kemarin kita masih membahas tentang bacaan yang dibaca oleh orang yang mendengar azan dan iqamat. Kemarin di awal dikatakan disunatkan bagi orang yang mendengar muazzin dan orang yang qomat itu mengucapkan seperti apa yang mereka ucapkan, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawabannya la haula wala quwata illa billah. Atau lafaz as-shalatu khairum minan naum, dijawabnya shaddaqta wa bararta, atau shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalatu khairum minan naum. Lalu pada lafaz qad qamatis shalah aqamahallahu wa adamaha. Lalu juga ditambahkan bahwasanya ketika membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, jawabannya wa ana asyhadu alla ilaha illallah. Ketika muazin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa ana asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu diikuti raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dinan. Itu adalah jawaban-jawaban yang sunat dibaca ketika mendengar seorang muazzin atau orang yang qomat. Karena kemarin dikatakan ada 5 kesunatan ketika kita mendengar azan. Yang pertama apa? Menjawabnya. Yang kedua apa? Yang kedua mengucapkan raditu billahi robba ketika mendengar tasyahud. Yang ketiga meminta kepada Allah untuk Rasulullah agar mendapatkan wasilah dan fazilah. Lalu yang keempat bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa untuk diri sendiri. Karena doa di antara adzan dan iqamat adalah doa yang paling diharapkan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doa antara adzan dan iqamat itu doa yang sangat dekat untuk ijabah. Karena waktu antara adzan dan iqamat adalah saatul ijabah, di antara saatul ijabah. Nah, kan banyak itu saatul ijabah, itu di antara saatul ijabah adalah ketika sedang turun hujan. Itu kalau kita berdoa, itu doa kita akan cepat diijabah. Ya. Lalu antara adzan dan iqamat tadi ya.
Di antara sa'atul ijabah. Baik, sekarang kita bahas yang selanjutnya, hadis dari kitab Ibnu Sunni dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika mendengar muazin mengatakan hayya 'alal falah, beliau mengucapkan Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung. Beruntung apa? Di dunia dan di akhirat. Di dunia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan surga. Karena tidak ada kenikmatan yang terbaik di akhirat kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuk surganya dengan kita kumpulnya ngaji di sini bersama-sama, menjadi saksi kita berkumpul dalam kebaikan, dan mudah-mudahan nanti semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina, dan kami meriwayatkan, Warawaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud. Fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud. An rajulin, dari seorang laki-laki. Ini rajulinya tidak disebutkan, anonim. An rajulin, dari seorang laki-laki. An Syahr bin Hausyab, dari Syahr bin Hausyab. An Syahr bin Hausyabin, dari Syahr bin Hausyab. An Abi Umamah, dari Abi Umamah. An Abi Umamah, dari Abi Umamah. Au an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Bilalan, sesungguhnya Bilal. Siapa itu Bilal? Bilal itu sahabat yang asalnya adalah seorang hamba sahaya atau budak dari bangsa Habasyah. Ayo, nama sebut Ethiopia, bangsa Habasyi, berkulit hitam. Statusnya sebagai hamba sahaya gitunya, budak milik seorang kafir Quraisy bernama Umayyah. Umayyah yang menjadi salah satu penentang dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umayyah ini menyiksa Bilal dengan sekuat tenaga agar Bilal ini tidak murtad. Ya, agar Bilal ini murtad gitu. Kan Bilal ini masuk ke dalam agama Islam secara sembunyi, lalu diketahui oleh Umayyah agar murtad, disiksa terus. Ya, sekuat apapun siksaan, Bilal tetap kokoh dalam keislamannya. Bahkan sampai ditindihan ku batu besar, Bilal tetap kokoh dalam keislamannya. Itulah ketika kita mendapatkan hidayah Islam, itu Bilal luar biasa keislamannya. Sampai-sampai disiksa habis-habisan sampai setengah mati lah kalau bahasa saat ini. Beliau tetap mempertahankan keislamannya karena yakin dengan hidayah Islam ini. Akhirnya Bilal ini ditebus oleh sahabat Nabi bernama Abu Bakar Siddiq, lalu dimerdekakanlah sehingga menjadi sahabat yang utama di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi salah satu muazzinnya Nabi. Jadi tukang adana Nabi ini Bilal ini. Suaranya merdu, suaranya lantang, ini Bilal namanya. Meskipun kulitnya hitam, rambutnya keriting, itu jadi tidak mandang fisik. Anna Bilalan, sesungguhnya Bilal. Ada sorana alus mah alus gitu. Islamna alus karena Allah itu tidak memandang fisik, tampilan seseorang, harta seseorang. Yang Allah lihat adalah ketakwaan dan hatinya, takwa jeung hati. Kenaon banget hidung ge asal hatena bersih ya. Kenaon banget henteu good looking oge gitu. Ya, nu penting mah hatena bersih, takwa ka Gusti Allah gitu. Daripada banget good looking ari hate bangsat kan gitu. Anna Bilalan, sesungguhnya Bilal akhadha ia memulai fil iqamati, dalam iqamat. Fil iqamati, dalam iqamat. Falamma qala, ketika beliau mengucapkan Falamma qala, ketika beliau mengucapkan
Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qad qamatis sholatu ya, awas jangan qad qamatis sholati kok tak laisanasti. Tapi tu pamit disambung qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Qala mengatakan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Waqala dan Nabi mengatakan pisairi al-fadil iqamati dalam seluruh lapad-lapad qomat. Fi sairi al-fadil iqamati dalam seluruh lapad-lapad qomat kana wi hadis si Umar seperti hadis Umar. Kana wi hadis si Umar seperti hadis Umar fil adzani dalam adzan. Nah, ada riwayat tadi dikatakan dari siapa? Dari seorang laki-laki, dari Syahr bin Hausyam, dari Abi Umamah atau dari sebagian sahabat Nabi, bahwasanya Bilal ini ketika memulai qomat dan ketika sampai pada kata qad qamatis shalah, apa yang Nabi katakan? Aqamahallahu wa adamaha. Adapun selainnya Nabi mengucapkannya sama seperti jawaban adzan, yaitu kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sama. Ya, asyhadu alla ilaha illallah sama asyhadu alla ilaha illallah. Hanya saja pada qad qamatis shalah apa jawabannya? Aqamahallahu wa adamaha. Apal Bang Jujun? Nah, ya tuh apal pendek ya. Aqamahallahu wa adamaha. Bisanya? Nah, kudu bisa. Warawaina dan kami meriwayatkan. Warawaina dan kami meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni dalam kitab Ibnu Sunni. Fi kitab Ibnu Sunni dalam kitab Ibnu Sunni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu sesungguhnya karena beliau ada Annahu sesungguhnya karena beliau ada idza sami'a ketika beliau mendengar idza sami'a ketika beliau mendengar al muazzina muazzin al muazzina muazzin yuqimu iya qomat yuqimu iya qomat yaqulu ia mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sholli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abi Hurairah bahwasanya beliau ketika mendengar orang yang azan qomat, beliau mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sholli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Ini doa ketika selesai qomat. Batas qomat tadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sholli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Hafalnya? Hafalkan. Faslun basal. Jadi ngajelaskan tentang jalma-jalma anu menang atau temenang ngajawab adzan. Jadi aya jelema anu keur dina posisi eta ulah da ngajawab adzan, kajian diengkekeun nya jawabna. Aya anu keur kondisi eta kudu segera jawab adzan, kondisi tersebut hentikan. Nah, idza sami'a ketika mendengar. Idza sami'a ketika seorang mendengar. Idza sami'a ketika seorang mendengar al muazzina muazzin al muazzina muazzin awil mukima atau mukim. Tadi mukim itu siapa? Jalma anu qomat. Wa huwa dan sedangkan ia wa huwa dan sedangkan ia yusolli sedang salat. Lam yujibhu maka ia tidak menjawabnya. Lam yujibhu maka ia jangan atau tidak menjawabnya. Fi sholati di dalam salat. Lam yujibhu maka ia tidak menjawabnya. Fi sholati dalam salat.
Faidza sallama, lalu jika ia salam, faidza sallama, lalu jika ia salam, minha dari salat, minha dari salat, ajabahu maka ia menjawabnya, ajabahu maka ia menjawabnya, kama yujibuhu sebagaimana menjawabnya, kama yujibuhu sebagaimana menjawabnya, man orang la yusolli yang tidak sholat, la yusolli yang tidak sedang sholat, la yusolli yang sedang tidak sholat. Yang pertama, ketika kita sedang posisi dalam mengerjakan sholat. Ketika seseorang sedang dalam kondisi mengerjakan sholat, lalu terdengar suara azan atau suara qomat, maka ia tidak menjawabnya dalam sholat. Keur sholat gitu, aya nu karek adan kan sok aya nih, ya ciga subuh, aya subuh di batur mah jam 4, ada di masjid ieu jam 4 leuwih saparapat karek adan gitu. Kan enak gitu, ya. Jadi di batur mah geus sholat gitu, aya nu karek adan. Nah, kumaha tah lamun jalma keur salat ketika mendengar azan? Nah, tekadah dijawab keur salat, ngejawab badan tekadah. Ya, engke we jawab nama lamun tos selesai salam. Geus selesai salam jawab sebagaimana jawaban orang yang tidak sedang mengerjakan salat. Kumaha tadi berarti salam teh Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Kumaha gitu ciga jawaban normal. Meskipun adana tos enggesan gitu ya. Meskipun adana udah selesai, ya, ketika kita sedang sholat, selesai sholat adan sudah selesai, maka jawab sebagaimana jawaban biasanya. Paham ya? Jadi tong dijawab di dalam sholat lamun orang keur sholat. Kumaha lamun dijawab keur sholat batal tuh sholatna? Keur sholat ngejawab adan. Falau ajabahu, lalu jika ia menjawabnya fi sholat di dalam sholat. Falau ajabahu, lalu jika ia menjawabnya fi sholat di dalam sholat, kuriha maka dimakruhkan. Kuriha maka dimakruhkan. Walam tabtul dan tidak batal sholatuhu sholatnya. Walam tabtul dan tidak batal sholatuhu sholatnya. Makruh unggul. Adapun sholatna henteu batal. Kan tadi sunat nama dijawabna setelah selesai sholat, tidak dijawab di dalam sholat. Lamun dijawab dalam sholat kumaha? Makruh. Batal atau sholatna? Teu batal. Makruh unggul. Wahakaza dan demikian pula. Wahakaza dan demikian pula idza sami'ahu jika ia mendengarnya. Idza sami'ahu jika ia mendengarnya, wahwa dan sedangkan ia wahwa dan sedangkan ia alal khola di dalam WC, keur di WC ya, keur modal di WC kadenge adan. Apakah dijawab keur ya? No, di WC teh si Jujun tuh ngagugur Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, misalkan gitu ya. Ya, kumalamun keur di WC itu sama, ketika kita sedang di WC maka adzan ini tidak boleh dijawab pada saat kita sedang berada di dalam WC keur BAB gitu. La yujibuhu, ia tidak menjawabnya fil hali pada saat itu. La yujibuhu, ia tidak menjawabnya fil hali pada saat itu. Fa idza kharaja, lalu jika ia telah keluar. Fa idza kharaja, lalu jika ia telah keluar, ajabahu maka ia menjawabnya. Ajabahu maka ia menjawabnya. Taneme lamun tos keluar ti WC kata jawab ya, meskipun adana tos selesai gitu nya. Besi mana keur adan ngadenge keur BAB di WC ngadenge adan, patong dijawab kemenang ya. Jawabnya di mana tuh? Jawabnya engke setelahnya selesai. Meskipun lama atau modalna di setengah jam misalkan. Adan geus setengah jam berlalu karek keluar di WC, apakah tetap sunat ngejawab? Sunat ngejawab. Wa in tola al faslu, meskipun pemisahna lama. Sunat adan dijawab dengan naon. Meskipun
tos lami setengah jam karek dijawab naon gitu ya. Jadi dalam sholat ketika sedang dalam kamar mandi adzan ini tidak boleh untuk dijawab. Dijawabnya kapan? Lamun dina sholat berarti setelah selesai sholat. Lamun ketika kamar mandi berarti setelah keluar dari kamar mandi. Itu jawab nate ya. Fa amma idza kana fa amma idza kana lalu apabila ia ada. Fa amma idza kana lalu apabila ia ada. Fa amma idza kana lalu apabila ia ada. Hok diajar ngalogat. Fa amma idza kana lalu apabila ia ada, yaqra'u ia membaca. Yaqra'u ia membaca Al-Qur'ana Qur'an. Yaqra'u ia sedang membaca. Yaqra'u ia sedang membaca Al-Qur'ana Qur'an. Yusabbihu atau sedang bertasbih. Yusabbihu atau sedang bertasbih. Yaqra'u atau ia sedang membaca hadisan hadis. Keur maca hadis siga orang kan bieu keur maca hadis itu ya. Yaqra'u atau ia sedang membaca hadisan hadis. Ilman atau ilmu akhara yang lain atau keur ngaji kitab misal. Ghairu dzalika atau selainnya. Ghairu dzalika atau selainnya. Fa innahu maka sesungguhnya. Fa innahu maka sesungguhnya. Fa innahu maka sesungguhnya yaqta'u ia menghentikan. Yaqta'u ia menghentikan jami'a hada seluruh yang ini. Jami'a hada seluruh yang ini. Jami'a hada seluruh yang ini. Wa yujibu dan ia menjawab al muazzina muazzin. Wa yujibu dan ia menjawab al muazzina muazzin. Summa ya'udu lalu ia kembali. Summa ya'udu lalu ia kembali ilama pada perkara. Ilama pada perkara kana yang ia ada fihi di dalamnya. Kana ia ada fihi di dalamnya. Nah, adapun kalau kita mendengar azan sedangkan kita sedang membaca Quran lalu atau membaca tasbih atau membaca hadis atau maca ilmu nu lain eta teh keur ngaji malamun keur nu lain keur nga-YouTube misalkan atau keur main game gitu keur mabar gitu atau keur ngalamun gitu atau keur nongkrong ya. Bagaimana seharusnya? Fa innahu yaqta'u jami'a hadza. Eureunkeun. Geus eureun jawab adzan. Ya nu keur ngaji eureun heula ngajina. Nu keur maca tasbih eureun heula maca tasbihna, maca hadis eureun heula maca tasbihna. Nu keur ngaji kitab eureun heula ngaji kitabna. Nu keur main game eureun heula main gamena. Kitu nya. Anu keur mabar, nu keur ngobrol, main catur, eureun heula main caturna. Jawab heula azan ya. Ngaji wae dieureunkeun ngomongan main catur gitu nya. Kudu dieureunkeun gitu. Summa ya'udu lalu kembali lagi kepada kondisi semula ya, kondisi semula. Balik deui tah kana posisi mun kaji Quran nya lanjut kaji Qur'ana. Lamun henteu nek langsung salat keur catur ya. Pendengi adzan eureun heula, lain catur deui, beberes ka masjid salat gitu. Lain lanjutkeun caturna eureunkeun caturna beresan salat gitu. Game na tutup salat gitu. Lamun adzanna salat. Tanya, jadi untuk kondisi tadi maka kondisi tersebut dihentikan terlebih dahulu lalu nanti dilanjut setelah selesai azan. Li'annal ijabata karena sesungguhnya menjawab. Li'annal ijabata karena sesungguhnya menjawab tafutu ia lewat. Tafutu ia terlewat. Wama dan sesuatu huwa ia fihi di dalamnya. Wama dan sesuatu huwa ia fihi di dalamnya la yafutu tidak lewat goliban umumnya. La yafutu tidak terlewat goliban umumnya.
Kenapa harus dihentikan? Karena menjawab adzan itu akan terlewat masanya, sedangkan kondisi saat ia melakukan itu, kondisi saat adzan berlangsung itu tidak terlewat. Contohnya maca Quran kan mau lewat. Kan dahulukan heula ngejawab adzan, jawaban adzan mah bakal kalewat teu aya deui geus we leungit kitu mun adzan selesai ya udah. Nah, sehingga hentikan dulu maca Quran, lalu jawab adzan terlebih dahulu, setelahnya jawab adzan selesai baru lanjut lagi baca Quran dan selainnya. Wahai sulam yutabi'hu, sekiranya ia tidak mengikutinya. Wahai sulam yutabi'hu, dan sekiranya ia tidak mengikutinya, hatta farago, hingga selesai, hatta farago, hingga selesai, al-muadzinu muadzin, al-muadzinu muadzin, yusahabu, maka disunnahkan, yusahabu disunnahkan, ayatadaroka, ia menyusul, ayatadaroka, ia menyusul, al-mutaba'ata, mengikuti, al-mutaba'ata, mengikuti, malam yatul, selama belum lama, malam yatul, selama belum lama, al-faslu, pemisah, malam yatul, selama belum lama, al-faslu, pemisah. Kalau ia tidak mengikuti hingga muadzin selesai, maka nanti disunnahkan untuk menyusul mengikuti selama pemisahnya belum lama. Oh, tuh kaburu ngejawab adzan teh, maka teu naon, meskipun adzan telah selesai jawab be adzan asal waktuna tong terlewat dengan waktu yang lama. Itu ya. Itu adalah jawaban atas adzan dan iqamat, dan kondisi di mana kita tidak disunahkan untuk menjawab adzan pada saat itu, dan posisi di mana kita disunahkan untuk menjawab adzan pada saat itu. Ada dua posisi kondisi di mana kita tidak disunahkan langsung menjawab adzan. Yang pertama ketika sedang sholat, yang kedua ketika sedang di kamar mandi. Adapun selainnya seperti sedang baca Quran, baca tasbih, baca hadis, baca ilmu atau selainnya, maka jawablah adzan pada saat itu, hentikan aktivitas itu, nanti lanjutkan setelah selesai menjawab adzan. Artinya Allahu a'lam.